Shalom Aleichem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun sahabatku yang mendengarkan melalui live streaming di www.suryakebenaran.com. Dan sahabat pendengar setia yang melalui aplikasi Radio Box di malam hari ini, jumpa lagi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini juga kami mengundang atensi sahabat di 0816654532 bagi sahabat yang mau bertanya atau konseling tentang materi di malam hari ini, ataupun sahabat mempunyai pertanyaan lainnya, bisa langsung saja terhubung dan bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Seperti biasa di hari Selasa, sahabatku, akan ada materi yang dibagikan untuk kita semua di malam hari ini bersama dengan pembicara kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan sudah hadir bersama dengan saya di studio, yaitu bersama para pendengar yang ada di rumah, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Lalu kita menyapa di malam hari ini. Shalom Alaika, selamat malam Dad. Alaika Shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Wow. Ya, dan juga pastinya damai sejahtera Bapak Yahweh juga atas sahabat yang mendengarkan di malam hari ini. Baik sahabat di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabatku dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, di setiap kepulauan di Indonesia, bahkan sahabatku dari negara lainnya yang mendengarkan di malam hari ini. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang sudah kami bagikan flyer di sosial media kami, dan juga sahabatku melalui pesan WhatsApp ke sahabat, di malam hari ini sudah ada topik yang sangat menarik yang pastinya sahabat tunggu-tunggu untuk kita bahas. Ya Dad, di malam hari ini kita akan berbicara tentang apa nih Dad? Ya, malam hari ini saya akan bicara tentang binatang haram dalam perspektif Ibrani. Oke, binatang haram dalam perspektif Ibrani. Ya, karena saya melihatkan untuk masalah binatang haram dan halal ini sampai terjadi perdebatan sehingga akhirnya menimbulkan ungkapan-ungkapan lason hara ya, lidah jahat, sehingga akhirnya walaupun tidak makan binatang yang itu haram, tetapi suaranya, mulutnya yang haram. Menghakiminya, Dede. Ini lebih banyaknya seperti itu ya. Ya, dan sahabatku, ini akan menjadi sebuah pembelajaran luar biasa. Oleh karena itu, jangan kemana-mana sahabatku. Daripada kita penasaran, kita langsung saja masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini. Silakan, Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, malam ini bicara tentang binatang haram dalam perspektif Ibrani. Kebetulan saat ini sedang ramai babi Ambon nih Rio. Babi Ambon, ya, betul. Kan babi termasuk binatang haram dalam kitab Imamat pasal yang ke-11 ya. Saya mengutip dari ungkapan Zakir Naik nih. Zakir Naik itu pernah mengutip ayat firman Tuhan kita loh, bukan firman yang diimani mereka, tetapi mengambil dari firman Tuhan kita, tapi dipotong. Kenapa dipotong? Karena beliau mengatakan bahwa mereka itu, khususnya Zakir Naik ini, makan onta, tetapi tidak diterangkan. Padahal onta juga termasuk binatang haram di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11. Jadi saya pikir ini sama saja dengan bunuh diri ya. Bunuh diri, betul. Dia mengutip ayat firman Tuhan tetapi hanya untuk konsumsi menghantam umat Nasrani. Tanpa disadari ayat yang sama juga mengungkapkan onta tidak boleh dimakan, tapi Zakir Naik memakannya. Nah ini kan tidak betul. Nah dalam kekristenan juga sering terjadi perdebatan sehingga yang sudah tidak makan, yang tidak kosher atau yang tidak layak, menghujat yang masih makan dan sebaliknya. Ini kan kalau menurut saya jadi kadrun Kristen juga Rio. Ya. Nah, pembahasannya sebetulnya dari dasar firman di kitab Imamat pasal yang ke-11 tentang makanan larangan yang jadi dasar 613 mitzvot atau peraturan dari hukum kosher atau layak. Tentu tidak lepas dari ayat sebelumnya maupun sesudahnya, kenapa sampai ada ayat tersebut muncul dan sebagainya. Yang tidak saya bacakan karena kalau baca semua misalkan pasal 11 saja cukup banyak ya. Nanti dibaca sendiri saja. Dan ini sama sekali
kalau kita mempelajari dalam perspektif Ibrani loh ya. Iya. Jadi bukan apa yang ditulis secara letterlek di situ, tetapi dalam perspektif Ibrani itu sebetulnya tidak berkaitan dengan keselamatan jiwa, artinya masuk neraka atau masuk surga. Iya. Tetapi untuk kesehatan tubuh bagi orang Yahudi. Dan itu tertulis di dalam kitab Talmud Traktat Sanhedrin 56a. Nah, ini kalau yang punya Talmud Traktat Sanhedrin 56a bisa dibaca nih. Ya, tetapi dalam bahasa Inggris dan dari bahasa Ibrani. Karena keselamatan itu tidak ditentukan oleh makanan yang dimakan. Roma 14 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Ruach HaKodes. Nah, yang menjadi pertanyaan, kebenaran apa? Kebenaran dalam kehidupan iman kepada Yeshua HaMashiach. Di dalam Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation katakan, Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun datang kepada Bapa, tentu yang dimaksud adalah Bapa Yahweh, jika tidak melalui aku. Artinya keselamatan kekal bukan karena makanan ataupun minuman, melainkan karena beriman kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Tentang masalah Yeshua adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia, pada sesi ini saya tidak akan membukakan ayat-ayatnya, karena sudah sering saya bukakan ayat-ayatnya yang sekaligus membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh. Amin. Dan itu tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Nah, ingat ayat dalam Roma 14 ayat yang ke-17 ini muncul juga karena ilham Ruach HaKodes. Seperti kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dari Indonesian Literal Translation katakan bahwa semua kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk kebaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Jadi surat yang ditulis oleh Rabi Saul itu juga diilhami oleh Ruach HaKodes. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada aliran tertentu yang menolak Rabi Saul, sehingga ayat-ayat kitab-kitab yang dibuatnya ini tidak diterima, bahkan dianggap itu bukan dari ilham Roh Kudus. Padahal kitab suci katakan bahwa semua yang ditulis itu karena ilham Ruach HaKodes. Terbukti kalau diklarifikasikan ayatnya satu dengan yang lain tidak saling bertabrakan. Namun memang firman Tuhan itu untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi penekanannya bukan pada dosa atau tidak, bisa masuk surga atau ke neraka, melainkan pada layak atau tidaknya jika dimakan. Jadi terjemahannya sendiri itu pun sudah salah. Kalau misalkan di Indonesia kan diterjemahkan halal dan haram. Nah, konotasi yang selama ini ada di dalam pikiran kita, Rio, kalau sudah bicara haram dan halal, ini seolah-olah dikaitkan dengan kitab yang saudara sepupu kita, sehingga mengarahnya ke masalah masuk surga atau masuk neraka. Memang bagi orang Yahudi yang tidak taat soal makanan, yang tidak koser dalam peperangan, tidak ada perlindungan dari Bapa Yahweh. Dan itu tertulis dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-66 ayat 17 sampai 18 dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan, mereka yang mengkuduskan dan menahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi dan kejijikan dan tikus, mereka akan dilenyapkan bersama firman Yahweh. Sebab aku mengetahui, jadi penekanannya saya salah tadi, dikatakan bahwa seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi dan kejijikan dan tikus, mereka akan dilenyapkan bersama firman Yahweh. Sebab aku mengetahui perbuatan dan pikiran mereka, aku datang untuk mengumpulkan semua bangsa dan bahasa, dan mereka akan datang dan melihat kemuliaanku. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Elohim begitu marah
karena orang Yahudi sangat rakus saat dalam perjalanan dari Mitsrayim atau Mesir menuju ke tanah Kanaan saja. Mereka membuktikan kerakusannya dan menunjukkan kebebalannya. Dan itu tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 32 sampai 33 dari Indonesian Literal Translation katakan, dan bangkitlah bangsa itu sepanjang hari itu dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya. Dan mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Dan mereka kemudian menyebarkannya untuk mereka sendiri di sekeliling perkemahan. Daging itu masih ada di antara gigi mereka, belum dikunyah. Maka murka Yahweh menyala kepada bangsa itu, dan Yahweh memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat dahsyat. Jadi memang dari ayat ini menunjukkan bagaimana kerakusan dan kebebalan orang Yahudi, Rio. Sehingga membuat Bapak Yahweh muak, marah kepada mereka. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau memang itu tidak boleh dimakan, kenapa Tuhan menciptakan binatang haram jika dilarang untuk dimakan? Nah, sebetulnya jawabannya simpel. Binatang itu diciptakan untuk penyeimbang ekosistem, sehingga tidak menimbulkan penyakit karena makan kotoran atau daging busuk. Lele misalkan, itu kan termasuk binatang yang tame ya. Kalau diterjemahkan kan tame dan tahor. Tame itu tidak bersih dan bersih tahor begitu. Nah, lele itu termasuk tame, dipelihara di WC, tidak perlu diberi makan lagi karena apa yang dibuang di WC itu sudah jadi makanannya. Ya, tetapi orang bilang katanya justru yang nah itulah ya. Bagi orang bukan Yahudi, nah ini yang dari Rabi Saul ya, yang diilhami ditulis di dalam kitab Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul ini ditulis oleh Rabi Lukas ya, oleh Tabib Lukas. Bagi orang bukan Yahudi berlaku seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-25. Di mana dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Namun mengenai bangsa-bangsa lain, nah ini penekanannya di sini. Namun mengenai bangsa-bangsa lain atau goyim yang telah menjadi percaya, kami telah menulis surat dengan memutuskan bahwa mereka tidak lagi meneliti apapun yang seperti ini selain mereka menjaga diri, baik dari 4 hal ini ya. Yang pertama, persembahan berhala, itu 1. Maupun dari darah, itu yang kedua. Yang ketiga, maupun binatang yang mati tercekik. Yang keempat, dan dari percabulan. Ini sekaligus sebagai bukti kalau Torah atau hukum atau pengajaran itu tidak lepas dari kitab Perjanjian Baru. Karena ada orang yang berpikir bahwa Perjanjian Baru itu Torah sudah tidak berlaku. Ya, padahal Yesua sendiri mengajarkan Torah, Rabi Saul mengajarkan Torah, Tabib Lukas juga mengajarkan tentang Torah. Jadi mindset tentang Torah yang selama ini hanya bagi Perjanjian Lama, itu mau tidak mau harus dihilangkan dahulu. Karena Yesua HaMasyiah tidak membatalkan Torah, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 5 ayat yang ke-17. Di sana di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Al-taksefu kibati lehafer hatorah ohan fi'im lo lehafer bati ki'im lemalot. Yang artinya jangan mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah. Di dalam kitab kita ditulisnya Torat, sebetulnya bukan, tapi Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapi. Jadi Torah dengan Torat ini beda. Ya, saya sudah sering kali katakan kalau Torah itu hukum atau pengajaran, kalau Torat itu teori. Ya, kita bisa googling di Google Translator, Torah dengan Torat itu beda. Kalau Torah itu hukum atau pengajaran, tapi kalau Torat itu teori. Teori itu apa? Misalkan mitzvot, Kabbalah, Zohar dan sebagainya. Ya. Nah, yang akan saya bahas pada saat ini adalah di bagian binatang yang mati dicekik.
Nah, ini kan tadi kan ada 4 nih Rio, Iya. ya. Yang pertama persembahan berhala, yang kedua dari darah, Ya. yang ketiga binatang yang mati tercekik, dan yang keempat percabulan. Nah, yang dimaksud percabulan ini kan orang Yahudi itu orang yang bebal. Kalau mereka melakukan hubungan perzinahan dengan manusia, ketahuan kan mereka dirajam batu, dua-dua mati. Nah, mereka melakukannya dengan binatang. Nah, kalau mereka ketahuan, mereka dirajam batu, binatangnya ini tidak boleh dimakan, ya, karena bekas percabulan. Nah, larangan makan daging yang darahnya tertahan itu disebut we'efer min hakai. Ini hurufnya waw, alef, bet, res, mem, dan nun akhir, weket yot. Jadi kalau dibaca we'efer min hakai, ini adalah, kalau diterjemahkan artinya adalah organ dari hewan. Ini sebetulnya merupakan satu di antara 7 perintah hukum Noah atau sabah mitzvot Noah. Jadi Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 itu merupakan bagian dari sabah mitzvah Noah. Jadi apa itu sabah mitzvah Noah? Adalah 7 peraturan yang dilakukan oleh Noah ketika dia mengajar kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah dinin. Dinin itu huruf Ibraninya dalet nun, dalet yod nun akhir, yaitu artinya penyelenggaraan mahkamah yang adil. Ini dinin, itu yang pertama. Yang kedua, avodazarah. Avodazarah ini huruf Ibraninya alef, bet, dalet, he, zayin, res, he. Ini penyembahan berhala, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, lo tekalel Yahweh. Ini huruf Ibraninya lamet, alef, tau, kof, lamet, kemudian yod, he, waw, he. Ini kalau diterjemahkan sebetulnya dalam bahasa Inggris itu do not to revile Yahweh, artinya jangan menista atau mencaci Yahweh. Ya, kemudian yang keempat, hukum yang keempat itu gilui ayarot. Gilui ayarot ini hurufnya gimel, yod, lamet, waw, yod, ayin, res, yod, waw, tau. Ini gilul ayarot ini kalau diterjemahkan itu artinya incest. Incest itu adalah hubungan seks sedarah. Itu disebut imoralitas seksual. Ya, itu hukum yang keempat. Ini yang dilarang semuanya oleh 7 peraturan Noah. Yang kelima, wesefikul danim, ya, wesefikut danim. Ini hurufnya waw, sin, pe, yod, kaf, waw, tau, kemudian dalet, mem, yod, mem akhir. Ini kalau diterjemahkan wesefikut danim ini artinya dan pertumpahan darah, artinya menumpahkan darah. Nah, kalau menumpahkan darah, kalau sesama manusia tentu itu bicara soal pembunuhan, ya. Ya. Kemudian yang keenam adalah wegesel. Wegesel itu hurufnya waw, gimel, zayin, lamet. Itu artinya dan perampokan, ya. Nah, yang ketujuh adalah we'efer min hakai tadi, ya. Waw, alef, bet, res, mem, dan nun akhir, kemudian he, ket, yod. Ini artinya dan organ dari hewan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa hewan yang mati dicekik dilarang untuk dimakan? Nah, ini kan peraturan yang tidak boleh dimakan. Ya. Ya, bagi goyim itu tidak boleh makan binatang yang mati dicekik. Nah, kenapa kok tidak boleh dimakan? Nanti sesi yang kedua. Baiklah. Ya, baik, terima kasih Ded. Ini sesi yang pertama sahabatku, ini banyak sekali yang dibahas. Dan sahabatku, nanti bisa sahabat menyimak siaran kita di malam hari ini kembali. Dapat penonton nanti di channel YouTube Yakub Sulistyo.
Dan juga sahabatku yang sudah mempunyai pertanyaan seputar materi kita di malam harinya atau punya pertanyaan lainnya, nanti bisa bergabung di 08166545532. Ya, tapi Dedi, bicara-bicara nih, ngomong-ngomong kita ngobrol berdua aja, boleh. Tapi ternyata di studio ini juga ada rombongan yang luar biasa juga nih. Luar biasa. Ada siapa nih di studio bersama dengan kita? Ada Ibu Jane beserta dengan keluarga, ada Gaby, ada cucu-cucu 2. Wah, ini tamu istimewa saya hari ini, Rio. Jadi mungkin nanti Ibu Jane dan juga siapa? Gaby? Ya, mungkin ada pertanyaan bisa bertanya juga dong ya. Di malam hari ini nanti bergabung juga. Nanti kita kasih mic juga di malam hari ini untuk bisa bertanya dari studio. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah jangan ketinggalan 08166545532. Kami menunggu atensi sahabat. Kita akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Refleksi. Pujilah Yahweh.
Sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, dan juga sahabatku yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini masih dalam program refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Pembahasan kita tentang binatang haram dalam perspektif Ibrani. Kalau dalam sesi yang pertama sahabatku begitu luar biasa yang diulas. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua di malam hari ini. Tapi saya ingatkan untuk sahabat yang ada di rumah maupun sahabat kita yang ada di studio, kalau mungkin punya pertanyaan bisa langsung saja nih bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Untuk sahabat yang ada di rumah bisa bergabung di 0816654532 melalui pesan SMS maupun pesan WhatsApp. Dan langsung saja kita masuk pada sesi yang kedua. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, sesi yang kedua ini saya akan bicara kenapa hewan yang mati dicekik kok dilarang untuk dimakan. Ada 3 alasan. Yang pertama di dalam Kejadian 9 ayat yang keempat. Di sana dikatakan hanya daging yang masih ada nyawanya. Saya garis bawahi kata-kata masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Ak basar benafsu damu lotokelu. Nafsu itu artinya nyawanya. Nyawa itu berbicara tentang jiwa, yaitu kehendak. Jadi daging yang tegang karena mempertahankan nyawanya, secara medis itu akan menghasilkan hormon kortisol, Rio. Nah, saat tubuh mengalami tekanan psikologis yang dahsyat, itu bisa memicu hadirnya penyakit jika dagingnya dimakan, karena dagingnya mengandung hormon kortisol, ya. Maka vegetarian itu tubuhnya sehat, lebih sehat daripada orang-orang yang makan daging. Yang apalagi zaman sekarang ini ada orang sapi kalau mau disembelih itu dimasuki air, mulutnya dimasukin air sampai perutnya kembung. Itu kan dia meronta-ronta. Itu hormon kortisol itu banyak sekali di situ. Nah, itu tidak sehat kalau dimakan. Nah, kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 15 membuktikan bahwa makan sayur dan buah itu luar biasa. Dari Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, dan kepala sida-sida istana itu berkata kepada Daniel, aku takut kepada tuanku raja yang telah memilih makananmu dan minumanmu. Karena apa? Dia akan melihat perawakanmu nampak lebih buruk daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Dengan demikian kamu akan mengorbankan kepalaku kepada raja. Jadi ini kepala sida-sida ini takut kalau nanti Daniel dan sebagainya ini tubuhnya semakin kurus, nanti dianggap makanannya tidak bergizi, begitu ya. Kemudian ayat 11 dikatakan, kemudian Daniel berkata kepada Melzar, kepala sida-sida istana yang telah menetapkannya untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat 12 dikatakan, aku meminta kepadamu, ujilah para hambamu selama 10 hari, dan biarlah diberikan kepada kami sayuran. Nah ini, saya garis bawahi kata-kata diberikan kepada kami sayuran untuk kami makan dan air untuk kami minum. Ayat 13, kemudian biarlah perawakan kami diperlihatkan di hadapanmu, perawakan kami dan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Dan sebagaimana engkau melihatnya, perlakukanlah demikian terhadap para hambamu. Dan dia mendengarkan mereka dalam soal ini dan menguji mereka selama 10 hari. Ayat 15, dan pada akhir hari yang ke-10, perawakan mereka tampak lebih baik dan lebih gemuk daripada semua orang muda yang makan dari santapan raja. Nah, ini membuktikan bahwa kitab suci itu benar. Ya, jadi orang yang makan daging, yang daging haram, apalagi tadi dikatakan kalau sapi saja, sapi kan tidak haram, ya, tapi dibuat haram itu karena apa? Dimasuki air sampai 1 gentong, sehingga apa namanya, tujuannya yang jual sih supaya
harganya tinggi karena kan mengandung banyak air, jadi berat kan. Tapi itu membuat dagingnya mengandung hormon kortisol, dan ini tidak bagus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, darah itu kotor, tempat sarangnya penyakit. Maka jika tertahan, dagingnya tercemar kotoran darah. Nah, kenapa saya katakan darah itu kotor? Bukti dari darah kotor, kalau misalkan Rio sakit nih, dibawa ke dokter, yang diperiksa apanya? Darahnya. Nanti dilihat kan sekarang ada tuh apa laboratorium darah ya, macam-macam mereknya saya tidak perlu sebutkan. Nah, itu yang diteliti darah. Misalkan kita check up, itu yang diperiksa darah, bukan yang lain. Itu untuk, walaupun ada juga diperiksa urin, diperiksa kotorannya, tetapi yang lebih umum itu darah yang diperiksa, karena disitulah sumber kotornya, sakit penyakit di situ semuanya kelihatan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, hormon kortisol itu menghasilkan energi tinggi rupanya. Nah, energi dari tubuh yang dihasilkan dari gula, maka daging yang mati dicekik. Kata orang di suku-suku tertentu yang suka makan RW ya, kan ada tuh anjing yang apa namanya, matinya dicekik seperti dipukul kepalanya atau ditenggelamkan ke dalam air, mengatakan bahwa dagingnya lebih manis. Ya iyalah, karena itu banyak mengandung hormon kortisol. Maka dalam situasi apa dan bagaimana hormon kortisol itu keluar? Ini ketika tadi tubuhnya mengalami ancaman. Ya misalkan kita pun bisa mengeluarkan hormon kortisol, Rio. Ketika misalkan Rio dikejar anjing buas, anjingnya gede, kita mengalami ketakutan, kita lihat ada sungai di depan, kok kita bisa loncat sedemikian jauhnya? Ya, itu kenapa? Karena ya itu tadi hormon kortisolnya muncul. Kalau di dalam atau saat kita mau dibunuh orang, kita bisa lari secepat kilat misalkan ya. Itu kalau di dalam dunia supranatural yang disebut tenaga dalam. Padahal itu adalah hormon kortisol yang keluar karena kita mengalami ancaman ya. Nah, itu tidak bagus. Ya memang sih saya pernah mendengar dari orang yang dari suku tertentu yang suka makan RW itu ya, katanya dagingnya manis kalau ditenggelamkan itu RW-nya, anjingnya ditenggelamkan ya. Ya memang, tetapi itu dagingnya tidak sehat. Nah sekarang solusinya ya cobalah lebih baik makan daging yang disembelih sehingga darahnya tertumpah atau keluar. Meskipun binatangnya kosher atau halal, tetapi jika cara menahan darahnya atau membuat hormon kortisol keluar jadi tame atau jadi haram, walaupun dagingnya daging yang bersih gitu. Yang bersih ya, yang apa layak namanya? Halal gitu, Dad. Yang tahor ya, yang tahor. Jadi tahor artinya kan dia kosher, layak untuk dimakan. Tapi kalau cara membunuhnya ini tidak benar, ya repot juga ya. Kemudian yang kedua, makan sayur atau daging yang terbuat dari sayur atau sel binatang. Sekarang kan ada nih. Kemarin saya sempat men-share video, ada orang-orang dari negara-negara tertentu sekarang ini bisa membuat daging binatang tanpa harus menyembelih binatang, Rio. Jadi yang diambil selnya. Ya. Nah, ini yang disebut, jadi istilahnya adalah daging sintetis. Ini cuma bahasa saya saja nih, daging sintetis. Kenapa? Karena daging itu bukan terbuat dari betul-betul membunuh binatangnya, tapi rasanya misalkan seperti ikan salmon, itu rasanya bentuknya persis seperti ikan salmon. Kemudian daging sapi persis seperti daging sapi, dipotong pakai pisau juga persis seperti daging sapi, tetapi tidak membunuh sapinya. Nah ini coba sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, khususnya sidang jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran, videonya pernah saya share di grup jemaat. Jadi kalau yang belum melihat tolong bisa diulang lagi, dilihat di situ ada. Nah itu Irio yang sesi yang kedua.
Sekarang saya akan masuk sesi yang ketiga nanti. Itu bagaimana dengan ikan yang tidak disembelih? Ya. Nah, ya kan? Kan ikan enggak ada orang beli ikan disembelih, Pak. Kan ikan yang dibeli sudah mati. Betul. Ya. Nah, kenapa kok ikan termasuk acceptable pengecualian? Nah, nanti saya akan bahas di sesi yang ketiga. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada di malam hari ini ya, dengan materi kita di sesi yang kedua, langsung saja nih kita buka untuk atensi pertanyaan bagi sahabat yang mau bertanya di malam hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke 0816654532 untuk atensi yang sudah siap nih sahabat kirimkan dari rumah. Mungkin dari studio ada yang mau bertanya? Ya, silakan Gebi atau Ibu C ini akan menyampaikannya, silakan. Silakan. Shalom. Mohon izin bertanya, kalau kami diajarkan kan dari kecil semuanya makan yang tahor itu karena firman, sesuai dengan firman Tuhan. Sehat itu bonusnya. Apakah jika sikap hatinya dibalik, jadi jika sikap hatinya dibalik, jadi makan tahor bonusnya mengikuti firman Tuhan, apakah sikap hatinya jika dibalik seperti itu, apakah baik atau lebih baik lebih baik sikap hatinya untuk melakukan firman Tuhan dapat bonus sehat atau sama aja? Ya, terima kasih Gebi. Kalau menurut saya, ya motivasi yang terbaik adalah kita melakukan firman. Ya, memang kita belajar untuk taat firman. Nah, karena kita taat firman, ya bonusnya sehat, begitu. Tetapi di sisi lain juga seperti yang tadi saya sudah sampaikan, misalkan dagingnya pun daging yang tahor, tetapi kalau cara membunuhnya itu membuat jadi tame, ya akhirnya dagingnya jadi tame juga. Nah, ini yang kita tidak tahu, ya nanti akan sampai ke situ juga. Tetapi kalau menurut pendapat saya, ya lebih baik kita taat firman aja lah. Kalau memang kita mau melakukan kebenaran firman, jadi nanti bonusnya sehat gitu ya. Nah, gitu Gebi. Ya, baik. Terima kasih Gebi atas pertanyaannya di malam hari ini. Mungkin nanti kalau masih punya pertanyaan, kami masih tetap menunggu nih di studio ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya baiklah sahabatku dan juga Dedi, kita akan langsung masuk saja ke atensi yang sudah masuk. Ini datang dari Dr. Ayu di Toronto. Shalom Pastor Yakub, selamat malam waktu Ambarawa dan apa kabar? Kabarnya haleluya, selamat pagi Dr. Ayu. Kabarnya dahsyat luar biasa. Wow. Shalom juga untuk Kak Rio, amin. Dan sahabat Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Langsung saja pertanyaan saya hari ini. Ini karena ada pertanyaan Dr. Ayu yang seperti tadi sudah persis banget dengan materi kita di malam hari ini. Saya loncat aja ke pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu. Kenapa binatang yang haram diciptakan nih Pastor? Kalau pada ujungnya dicap kotor atau haram oleh kitab suci. Dan menurut Pastor, apa tujuan sebenarnya Bapak Yahweh menciptakan binatang yang masuk dalam kategori haram ini? Binatang yang dikategorikan haram itu sebetulnya diciptakan untuk ekosistem Dr. Ayu. Jadi misalkan seperti burung pemakan bangkai, ya, burung kondor, itu kan di dalam kitab suci termasuk binatang haram. Ya, kenapa? Karena dia makan bangkai. Nah, seperti biawak misalkan, biawak itu makan bangkai juga. Bahkan kalau bangkainya busuk, menurut biawak itu lezat makanannya, begitu. Lele juga yang kita buang kotoran dari tubuh kita malah dimakan dengan lahap. Nah, salahnya yang seperti itu justru kita makan lagi, katanya lebih nikmat lagi. Jadi memang Tuhan menciptakan itu untuk ekosistem supaya kalau tidak dimakan kan mengandung virus ya. Nanti kemudian kena angin menyebar kemana-mana jadi udaranya kotor. Nah, Tuhan menciptakan seperti itu. Seperti misalkan gas. Itu apa namanya? Pabrik gas itu kan di bagian cerobongnya itu selalu ada api
apinya, dikasih api. Nah, kenapa sih kalau kita tidak tahu kan dikatakan waduh itu kok sia-sia dibuang begitu saja ya gasnya. Padahal itu gas residu. Kemudian ada apinya. Justru kalau kena api itu akan bersih Habis, udaranya. Kalau enggak kan begitu ada api dia bisa meledak ya. Nah, itu seperti itu Dokter Ayu. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dokter Ayu. Ya. Kita langsung saja ke ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada binatang yang dahulunya bersih, Ya. tapi berjalannya waktu dikategorikan sebagai binatang haram dari sudut pandangan kitab suci, Pastor? Ya, tadi saya sudah sampaikan binatangnya tame ya. Tahor ya, binatangnya tahor. Artinya bahwa bersih ya. Tapi kalau cara membunuhnya juga sadis, itu akhirnya jadi tame. Ya, kenapa? Karena kan mengeluarkan hormon kortisol. Ya, Dokter Ayu tentu lebih hebat lagi tentang masalah medis karena dokter ya toh. Tetapi memang itu sangat tidak sehat walaupun dagingnya termasuk daging tahor yang koser begitu. Nah, karena itulah maka saya menyarankan ya lebih baik ya sabu-sabu lah, sayur buah. Ternyata orang yang sabu-sabu, yang sayur buah sehat. Kebetulan sekarang ini saya sedang diet diet makanan ya. Artinya membuat sehat. Saya tidak perlu sebutkan programnya karena ini program niaga. Tetapi saya merasakan bahwa tubuh saya sehat. Tapi tubuh saya bisa turun sampai 4-5 kilo begitu. Nah ini yang Tuhan kehendaki kan di dalam tubuh kita seperti itu. Tapi kalau kita makan berlazat-lazat, akibatnya apa? Ya seperti tadi misalkan lele atau binatang yang tidak bersisik, itu kan dia adanya di bawah. Nah karena di bawah ini adalah banyak endapan-endapan yang mengandung merkuri, sehingga ketika kita makan tubuhnya daging lele misalkan, maka apa yang terjadi? Tekanan darah kita naik, kemudian kolesterol kita naik, semuanya jadi naik gitu ya. Ya itu tidak sehat akhirnya. Begitu Dokter Ayu. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dokter Ayu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya. Menurut saya semakin berkembangnya ilmu sains, sekarang ini banyak beredar buah yang tanpa adanya biji, dan sampai pun pembuatan gen hewan dan proses lab untuk menghasilkan embrio dan hewan cloning. Menurut Pastor, apakah ini termasuk haram atau tidak? Karena sejatinya binatang itu harus lahir dari rahim dengan pembuahan di rahim, dan begitu juga tumbuhan diciptakan oleh Bapa Yahweh adalah berbiji. Ya, kemarin itu ketika saya resend send ulang tentang video yang saya maksudkan tadi, itu motivasi orang membuat semacam daging tetapi tidak perlu membunuh. Itu di situ disebutkan bahwa supaya tidak menjadikan binatang itu menderita, begitu. Tetapi yang jelas adalah yaitu tadi tame dan tahor. Tahor sekalipun kalau cara membunuhnya jadi tame, ya jadi tame juga akhirnya. Jadi tergantung dari sikap hati dan motivasi. Oleh karena itulah maka ya saya sarankan, ya seringkali saya katakan karena di Gereja Pemulihan Firman kan masalah ini bukan menjadi suatu pertentangan ya. Artinya kalau mau makan ya masih pengen makan ya silakanlah makan sono. Asal jangan menyalahkan yang sudah tidak makan. Ini kan artinya mengejudge, menghakimi. Demikian pun yang masih makan ya jangan juga mengatakan ngata-ngatai yang ndak yang sudah tidak makan kan begitu. Jadi Tuhan saja menanti kok. Dulu kita tidak mengenal nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Beruah Kodes, juga Tuhan tidak membunuh kita. Artinya Tuhan menantikan sabar sampai kita mengenal. Demikian pun soal makanan juga begitu. Bagi saya kalau yang masih mau makan ya monggo-monggo kerso saja. Tetapi jangan sampai ini dijadikan pertentangan, kan begitu. Kalau mau belajar mentaati firman ya lakukan. Kalau masih belum bisa ya memang tiap orang kan kadar kadar melakukan firmannya kan berbeda-beda, Rio. Komitmen artinya
Tiap orang komitmennya itu beda-beda. Ada yang pelan-pelan, ada yang cepat, ada yang radikal dan sebagainya. Yang penting jangan sampai saling mengejat lah. Karena saling mengejat, misalkan tadi seperti yang sesi pertama saya katakan, kita memang tidak makan makanan yang tidak koser. Artinya kita makan makanan yang koser. Artinya kan tubuh kita koser, ya, tubuh kita tahor. Tetapi kalau mulut kita jadi lason hara, ya sama saja, enggak benar juga begitu. Jadi yang penting kita jangan saling mengejat, ya. Kita beri kesempatan seseorang untuk melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dia. Saya yakin dengan komitmen yang baik, Tuhan akan menuntun juga pada akhirnya kepada sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman. Kan gitu. Ya. Ya, Rio ya. Baik. Gitu Dokter Ayu. Siap, baik, terima kasih Dedi, dan ini ditutup mungkin itu saja pertanyaan saya hari ini Pastor. Terima kasih atas waktunya. Elohim Yevarek Otka. Amin. Terima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih Dokter Ayu atas atensinya dalam pertanyaan di malam hari ini, dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Bagi sahabat yang mau bertanya, silakan, kami masih menunggu dan membuka atensi untuk sahabat tentang materi di malam hari ini, atau ada hal lain nih yang ingin sahabat konselingkan di malam hari ini. Nanti yang mau namanya disebutkan ataupun tidak akan kami sebutkan di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 107.8 dalam program Refleksi. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Shalom Indonesia. Biarlah nama Yahweh dipulihkan atas negeri ini. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan atas Indonesia. Pedang perang tanganmu takkan pernah
semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun 107.8 masih bersama kami dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini, sahabatku. Berbicara tentang binatang haram dalam perspektif Ibrani. Di sesi pertama dan sesi yang kedua kita sudah lewati, dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan baik dari sahabat kita yang ada di studio dan juga sahabat yang ada di rumah. Jadi bagi sahabat yang masih mau bertanya di malam hari ini, silakan langsung saya di 0816654532. Dan sahabat nanti bisa share untuk link YouTube daripada siaran di malam hari ini. Nanti bisa menontonnya kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya baik, Dedi, kita langsung masuk saja pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Silakan, Ded. Ya, sesi yang ketiga adalah bagaimana dengan ikan yang tidak disembelih tetapi kok boleh dimakan. Ya, nah jawabannya ada 3. Yang pertama, dalam penciptaan. Nah, ini dalam penciptaan, Elohim menciptakan ikan dan binatang-binatang yang hidup di dalam air pada hari yang kelima, sedangkan binatang-binatang darat pada hari yang keenam bersama dengan manusia. Artinya jenis dan golongannya itu berbeda. Ini Tuhan sendiri yang menggolongkan, ya. Elohim sendiri yang menggolongkannya. Jadi kenapa seperti itu? Nah, yang kedua nih, secara biologis dan secara medis, ikan itu ternyata tidak memiliki pembuluh darah yang menyebabkan mengendapnya darah. Jadi meskipun ikan yang tidak bersisik dan jenis kerang-kerangan juga tidak koser, karena ikan yang tidak bersisik dan kerang kebanyakan tinggal di bagian dasar sehingga tubuhnya mengandung merkuri. Jelas karena itu logam berat adanya di bawah yang bisa menyebabkan tekanan darah naik, kolesterol naik dan sebagainya, sehingga tidak sehat untuk tubuh kita. Karena itu ya kembalilah, kalau kita mau sehat tinggal lakukan saja firman Tuhan. Tetapi bagi yang belum bisa, tidak usah mengejat yang sudah bisa, dan yang sudah bisa jangan mengejat yang belum bisa. Akhirnya nanti tubuhnya bersih tapi mulutnya kotor. Nah, ini juga sama saja berdosa di hadapan Bapa Yahweh, dan dosanya sama. Tidak ada dosa putih, dosa hijau, dosa biru panci. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, ikan laut itu tubuhnya fresh, karena air yang mengandung garam menjadi bahan pengawet ikan itu sendiri, kecuali jika sudah ikan membusuk, ya. Jadi kalau segala yang sudah membusuk, walaupun itu ikan bersisik sekalipun, itu tetap tami, ya, bukan tahor. Artinya jadi kotor begitu, karena sudah busuk. Jadi itu 3 alasan. Pengecualian adalah kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 25 sampai 26. Dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, apa saja yang dijual di pasar daging, makanlah. Janganlah ada seorang pun yang memeriksanya sehubungan dengan hati nurani. Ayat 26, karena bumi dan seisinya adalah milik Tuhan. Jadi ini berbicara tentang sikap hati dan motivasi. Jadi tidak perlu juga tanya, Bang, ini dagingnya disembelih tidak? Atau diketok kepalanya? Kemudian kita tanya juga, menyembelihnya pakai nama apa? Nah, ini kalau sudah bicara soal penyembelihan kan, ya berarti nanti kita belinya daging orang yang jual orang Kristen aja deh. Ya ini nanti jadinya daging punya agama. Iya kan? Seperti babi ambo. Babi ambo itu makanan jadi punya agama. Nah, ini kadrun, namanya kadrun Kristen, ya. Jadi tidak perlulah seperti itu. Atau kita tanya, Bang, ini daging yang binatangnya sakit atau enggak? Jangan-jangan malah kita dipelatok kepalanya sama penjualnya, iya kan? Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat selanjutnya, yaitu ayat 27 sampai 28 dari 1 Korintus 10. Dan jika seseorang yang tidak percaya mengundang kamu dan kamu ingin pergi,
Makanlah apa saja yang dihidangkan di hadapanmu, jangan ada seorang pun yang memeriksanya sehubungan dengan hati nurani. Ayat 28, dan jika seseorang berkata kepadamu, ini adalah binatang yang dikorbankan kepada berhala, janganlah kamu memakannya sehubungan dengan orang itu yang menunjukkan dan hati nurani, karena bumi dan seisinya adalah milik Tuhan. Jadi jelas sekali Rabi Saul mengajarkan kepada jemaat di Korintus di sini. Ketika kita diundang, kalau di Jawa ini kan kenduren ya, kendurian gitu, kita diundang. Ya kita tidak perlu bikin syak orang lain. Kalau kita sudah memang mau datang ke situ, ya sudah datang, apa yang ada di situ dimakan saja. Tidak perlu pakai nanya-nanya segala macam, nanti malah kita diusir dari situ. Ya toh? Yang jelas, kecuali kalau orang ngomong ini tadi sudah dipersembahkan ke berhala loh. Lah ini acceptable pengecualiannya begitu. Kalau sudah ada yang memberitahu, ya jangan kemudian kita memaksakan kehendak, kira-kira seperti itu. Jadi jelas Rabi Saul ini dia adalah orang yang boleh dibilang kolerik. Dia keras, tough gitu ya. Tetapi dia untuk masalah kerohanian, dia bisa, ada orang Jawa bilang ada unggah-ungguhnya begitu. Jadi istilahnya kalau di Gereja Pemulihan Firman itu tidak kompromi tetapi tidak radikal. Ya, GPF kan tidak kompromi tetapi tidak radikal. Karena radikal itu hanya menimbulkan perpecahan dan menimbulkan pertikaian, dan itu akibatnya tidak memuliakan Bapa Yahweh. Artinya kita akhirnya bukan lagi menjadi pemberita firman, tetapi menjadi hakim, mengejudge orang lain. Kalau tidak sama dengan saya, maka kamu salah. Nah ini kan sama saja dengan kadrun-kadrun itu. Nah ini yang dilarang oleh Tuhan. Jadi kita harus bisa memahami orang lain. Semua orang kan tidak sama ya. Misalkan dari hitam menjadi putih, ada orang yang langsung dari hitam jadi putih. Ada. Tetapi ada orang yang dari hitam menjadi putih harus abu-abu dulu. Ya, tiap orang beda-beda. Wong orang lari saja ya kecepatannya masing-masing kok. Jadi jangan disamakan. Baju juga tidak bisa disamakan. Misalkan Rio pakai baju saya yang lebih kecil, harus dipas-paskan ya tidak bisa juga. Saya disuruh pakai baju Rio supaya pas ya tidak bisa juga. Saya pakai ya kombor-kombor. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan seseorang. Toh Tuhan juga penuh dengan kesabaran kok. Amin. Kitanya saja yang kadang tidak sabar dan kita mengejudge orang lain. Begitu Rio. Jadi ini sesi yang ketiga, singkat saja supaya kita bisa mungkin memberi kesempatan kepada yang akan bertanya. Terima kasih Rio. Ya baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga di malam hari ini. Mungkin dari studio ada yang mau bertanya lagi? Ya silakan Gepi. Jika ada? Atau Ibu Jin kalau mau tanya silakan. Oke baik, terima kasih. Dan kita langsung saja Dedi, kita cek yang dari rumah nih ya. Sudah bergabung bersama dengan kita ada Kak Lea di malam hari ini. Ya terima kasih Kak Lea, selamat bergabung. Shalom Dedi dan Rio. Amin. Selamat malam di Bandung. Ini langsung saja ada pertanyaan pertama dari Kak Lea nih Ded. Iya. Dedi, apakah makanan buatan yang seperti Dedi ungkapkan tadi termasuk makanan kosher dan masih baik untuk kita makan? Karena makanan itu sudah direka-reka, apa yang dikira manusia baik tapi ujungnya bisa maut. Iya, yang jelas kalau makanannya itu fresh ya, tidak busuk, ya saya pikir itu termasuk kosher lah ya. Kecuali memang yang dikloning itu binatang yang tame misalkan ya itu sama saja juga bohong. Makanya sekarang ini ada istilah kan ada sayuran yang steril itu apa namanya ya? Organik. Betul. Organik. Ya, terima kasih Bu Jin. Jadi ada sayuran organik. Sekarang ini ada orang yang menamakan binatang tame yang organik. Daging organik. Aduh sudah. Ya, yang jelas apa yang tertulis dalam kitab suci
itu yang tame dan tahor. Yang tame itu artinya ya tidak bersih. Kenapa tidak bersih? Ya tadi karena memang sifat-sifatnya. Tuhan kan lebih tahu yang menciptakan. Misalkan kalau onta itu kan makanannya langsung beda dengan sapi ya. Kalau sapi kan sudah masuk ke perut, dia naik lagi, Kembali. dikunyah lagi. Ini saya sudah pernah menerangkan tentang komposisi pencernaan dari binatang itu yang membuat jadi tahor, jadi bersih begitu dagingnya kalau dimakan. Jadi kalau menurut pendapat saya Kak Lea, itu yang penting kalau tidak busuk dan memang bukan dari daging yang dikloning adalah daging tame, ya koser saja sih kalau menurut pendapat saya, karena seseorang kan diberi hikmat oleh Tuhan, keahlian ilmu itu, kecuali kalau memang yang dilarang ya, seperti kan kitab suci melarang jangan mengawinkan dua binatang yang beda jenis. Ya, kemarin saya nonton di YouTube ada babi yang dikawinkan dengan silang dengan domba. Waduh, ini lahirnya babi tapi berbulu kayak domba, Rio. Ya. Babi berbulu domba. Babi berbulu domba. Wah, ini saya pikir memang kehebatan manusia itu seperti yang firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi seperti Elohim. Itu hikmatnya tuh dahsyat luar biasa. Nah, ini termasuk binatang yang tame kalau menurut saya. Ya, walaupun misalkan ayam dengan apa begitu yang sama-sama tahor, tetapi kalau dari dua spesies yang berbeda, itu kan kitab suci melarang. Ya, jadi kalau itu disatukan ya tetap itu termasuk tame juga, karena kan itu sudah melanggar firman. Begitu kali ya. Oh ya, itu seperti yang tadi tanya Dokter Ayu ya, seperti itu berarti Det ya. Oke, baik, terima kasih Dedi, ini melengkapi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tadi yang Dokter Ayu tadi sampai saya lupa. Ini sepertinya maksudnya Dokter Ayu, apakah itu termasuk bersih apa tidaknya itu hewan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak Lea atas pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua. Saya pernah dapat share info katanya 7 hukum Noah tadi dipakai oleh kelompok anti Hamasya. Nah, saya tidak tahu kebenarannya, dan nanti hukum itu akan diterapkan katanya. Semua orang harus vegan, baik yang tidak taat akan ada hukumannya. Bagaimana pendapat Dedi? Ya, kalau menurut pendapat saya masalah dipakai oleh siapapun itu sih bebas-bebas saja ya. Tetapi sebetulnya kan aslinya 7 peraturan Noah itu adalah apa yang disampaikan Noah kepada anak-anaknya. Begitu, berdasarkan Talmud, begitu. Nah, kalau kemudian itu dipakai oleh antikris ya, anti Hamasya ya bisa-bisa saja. Soten Hamasya kan bisa menggunakan apa saja, misalkan komputer. Ya, komputer kan seperti kita bisa siaran, kemudian bisa sampai ke luar pulau, sampai ke Bandung, sampai ke Toronto dan sebagainya. Ini kan juga karena teknologi. Tetapi teknologi ini juga akan dipakai oleh Soten Hamasya juga nantinya. Jadi tergantung bagaimana sikap hati dan motivasinya. Begitu kali ya. Paham ya, Rio? Baik, ya paham, Det. Ya, terima kasih kali ya sudah bergabung di malam hari ini, dan kita lanjutkan, Det. Ini ada dari Surabaya, ada Gurnadi sudah bergabung di malam hari. Selamat malam Gurnadi. Ya, selamat malam Gurnadi dan selamat bergabung. Shalom Mas Rio dan Om Yakub. Saya harap dalam berkat dan lindungan dalam Bapak Yahweh selalu. Amin. Terima kasih Gurnadi, selalu dalam perlindungan Bapak Yahweh juga. Om, saya mau tanya, di gereja saya yang sekarang ini jemaatnya ditekankan untuk kosher. Katanya sebenarnya makanan kosher itu bukan untuk kesehatan, karena orang yang kosher pun juga ada yang sakit-sakitan. Tapi sebenarnya makanan kosher itu dapat berpengaruh pada kejiwaan kita. Jadi apabila kita makan daging, maka kita akan mewarisi sifat kejiwaan dari daging binatang tersebut. Apakah benar demikian? Mohon jawabannya, dan nanti ditutup dalam doa. Terima kasih. Waduh, saya kira enggak juga ya. Kalau kita makan ayam, sifat-sifat ayam ada dalam diri kita, wah ngeri juga. Itu tergantung dari sifat yang bersangkutan, Gunadi. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau ditekankan untuk kosher ya baguslah.
Memang kita makan kan makan yang layak gitu, jangan yang tidak layak kita makan akhirnya jadi timbul masalah begitu. Tetapi kalau misalkan kembali saya tekankan karena kan yang mendengarkan ini kan tidak semuanya kan mampu begitu ya. Ya jadi kalau yang masih belum ya belajar supaya bisa. Yang sudah bisa ya jangan menghakimi begitu. Jadi ya fine-fine saja lah. Sesuai dengan bagaimana Ruach HaKodes menuntun sehingga tidak timbul permasalahan. Yang jadi masalahnya kan orang Kristen ini pokoknya yang radikal itu mengatakan pokoknya kalau tidak sama dengan saya ya salah gitu. Nah, kalau kita menafsirkan kitab suci kan ada yang persis, ada yang letterlek seperti misalkan tefilin misalkan. Tefilin itu kan sebetulnya yang dimaksudkan apa yang kita pikirkan itu harus sesuai Torah. Ya, apa yang kita kerjakan dengan tangan itu jangan melanggar Torah kan begitu. Tapi kan orang Yahudi mengeterapkannya dengan letterlek sehingga dibuat diikat-ikat di kepala dan sebagainya. Lah kalau diikat-ikat itu boleh enggak? Ya boleh saja daripada diikatnya pakai tomat misalkan. Kan enggak masuk akal begitu loh. Ya tergantung bagaimana kita menafsirkan kitab suci. Yang penting sikap hati dan motivasi kita itu sikap hati dan motivasi yang tidak menentang firman gitu. Ya. Begitu Gurnadi. Jadi nanti orang yang rajin makan ayam setiap pagi bisa berkokok. Yang rajin makan ikan bisa bertahan lama di air, di dalam air. Jadi enggak begitu. Oke. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Gurnadi di malam hari ini. Dan sahabatku yang ada di rumah, mungkin bagi sahabat yang mau bergabung kami masih punya waktu di 0816654532. Dan Rio ingatkan juga, saya ingatkan kembali bagi sahabat di rumah, siaran di malam hari ini dapat sahabat simak dan nanti share linknya melalui channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, Binatang Haram dalam Perspektif Ibrani. Ya sahabatku, jangan kemana-mana, Dedi kita lagu dulu sebelum mungkin kita masuk pada sesi yang terakhir ya di malam hari, yaitu closing statement. Tetaplah bersama dengan kami di 107.8. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya
kepadaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun kau ingkari janji. Rancanganmu indah, tak berselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sahabatku di 107.8 di malam hari ini obrolan kita dan dengan materi yang begitu luar biasa, binatang haram dalam perspektif Ibrani bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Dari sesi yang pertama sampai dengan sesi yang ketiga sudah kita lewati, dan juga atensi sahabat baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah yang sudah bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Dan langsung saja kita akan masuk pada closing statement di malam hari ini. Silakan, Dad. Ya, terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Untuk closing statementnya merupakan satu kesimpulan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kalau memang kita mau sehat, ikuti saja firman Tuhan tentang makanan. Makanlah makanan yang kosher atau yang layak untuk dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terbaik adalah makan sayur dan buah-buahan. Karena walaupun kosher makanan dagingnya, tetapi juga kita tidak tahu ya bagaimana cara membunuhnya. Apakah menjadikan tame atau masih tetap tahor. Yang jelas ketika binatang itu disembelih tentu dia mempertahankan diri ya. Artinya dia pasti mengeluarkan hormon kortisol juga. Itulah sebabnya maka sayur dan buah jauh lebih sehat begitu ya. Kemudian yang ketiga, saran saja jangan menghujat yang masih makan makanan yang tame. Yang masih makanan-makanan yang tame pun tidak perlu mengata-ngatai ke Yahudi-Yahudian lah, ke sok suci lah atau dan sebagainya. Itu jangan ya. Itu saja 3 closing statement saya, merupakan kesimpulan yang harus kita kerjakan supaya kita tidak berdosa dari mulut kita, artinya koser luar dalam begitu. Ya. Terima kasih, Rio. Ya baik, terima kasih Dedi atas closing statement di malam hari ini. Dan sahabatku, maka tuntas sudah nih obrolan kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, membahas tentang binatang haram dalam perspektif Ibrani. Dan saya ingatkan kembali, siaran di malam hari ini nanti dapat sahabat simak atau menonton kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya baik, Dedi, langsung saja kita akan tutup dalam doa di malam hari ini. Silakan, Ded. Mari sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh
yang kami panggil di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami melalui siaran refleksi pada saat ini. Kami berdoa untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, baik yang atensi maupun yang tidak atensi, yang hanya mendengarkan untuk belajar, Engkau memberkati. Untuk yang atensi seperti Gurnadi yang ada di Surabaya, Kak Lea yang ada di Bandung, Dr. Ayu yang ada di Kanada, serta Gebi dan Ibu Jane dengan 2 cucunya dari Jakarta yang akan menuju ke Manado dan malam hari ini singgah, di mana besok pagi akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Kami serahkan perjalanannya ke dalam tangan-Mu, tibakan sampai di Manado dengan selamat. Amin. Untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Rio yang telah memandu acara ini. Biarlah Engkau akan memakai dengan luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Beri kesempatan kembali kepada kami untuk berjumpa di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih sehat dari hari ini. Terima kasih Bapa. Dan biarlah apabila sebentar kami akan beristirahat, kami akan tidur, biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak. Besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan dengan tubuh yang sehat pula kami datang kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk seluruh sahabat Surya Kebenaran yang mendengarkan dimanapun berada. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasihlah untuk kita yang sudah bergabung di malam hari ini, untuk sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan juga terima kasih untuk Dedi. Ya, sama-sama. Sehat selalu Dad. Amin. Bapak Yahweh pakai luar biasa dan semakin dahsyat lagi. Dan terima kasih sahabatku, kita akan berjumpa di pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama, dalam program yang sama, dan pastinya dengan pembahasan lainnya yang membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Kami pamit dari ruang dengar sahabat. Terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati.